Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andi Adi Putra dari Teknik Elektronika. Definisi robot. Definisi robot adalah sebutan robot merupakan satu perkataan yang amat sinonim bagi semua para pembaca, pengguna, dan robot merupakan satu fenomena yang bisa kita dengar pada saat ini, khususnya itu dalam bidang pembuatan, dan tidak mustahil suatu hari nanti penggunaan robot juga akan digunakan di kalangan individu, khususnya di dalam rumah. Robot awalnya diciptakan pada tahun 1921 dan diperkenalkan oleh seorang dramatis berbangsa dan Carol capek dalam drama. Juga sebutan dan perkataan robot pula telah diciptakan oleh Isaac Asimov dalam cerita sains fiksi mengenai robot dalam tahun 1940-an. Di dalam website telah didefinisikan robotik sebagai sains dan teknologi pengembangan robot termasuk dari segi pembentuknya, merupakan aplikasi dan kegunaan lain. Begitu juga di Eropa, robotik didefinisikan sebagai sains robotik, di mana robotik didefinisikan sebagai cara bagaimana mesin robot digabungkan dalam membuat kerja. Selanjutnya itu sejarah robot. Sejarah robot bermula kita sistem otomatis dibuat oleh Jacques dan Pochetson pada tahun 1938. Ini membuat bebek mekanik yang dapat memakan dan memancing biji-bijian, membuka dan menutup sayapnya. Kemudian tahun 1796, Hisashi Tenaga di Jepang berhasil membuat mainan mekanik yang dapat mengganti menulis huruf kanji. Lalu 1926 Nikola Tesla mendemonstrasikan perahu bot yang dapat dikontrol dengan radio. Tahun 1928 Makoto Nishimura membuat robot pertama di Jepang. Tahun 2009. Sejalan dengan perkembangan teknologi elektronika, maka perkembangan robot ini melaju pesat seperti tahun 1948. William Gray Walter membuat robot elektronik otomatis pertama, di mana robot ini dapat merespon cahaya yang dapat melakukan kontak dengan objek dari luar pada tahun 1958. Selanjutnya itu 3R dalam keselamatan robot. Yang pertama itu robots pertama itu keselamatan manusia yang utama. Dua itu kemudian keselamatan robot. Terus kemudian peralatan lainnya. Apakah bahaya yang dihadapi? Mulai dengan yang paling berbahaya. Yang pertama, membentukkan robot mesti dilakukan dalam ruang kerja. Robot yang rusak dapat bergerak secara tiba-tiba. Yang kedua, melatih atau memerintah robot untuk robot pergerakan titik ke titik, point to point, perlu manusia di sekitar untuk memeriksa. Terus pengontrolan robot menghasilkan pergerakan fisik. Terus yang ketiga itu operasi normal. Jika peralatan lain tidak berfungsi, ia merupakan sumber bahaya. Contoh dalam kasus Kawasaki, seorang perancang robot 10 tahun pengalaman mati dihantam oleh robot sewaktu membetulkan mesin yang rusak. Robot menarik perhatian manusia dengan penggemarnya yang ingin tahu. Contoh di Jepang, seorang perancang di kilang kereta mati dihantam oleh robot sewaktu sedang memperhatikan dan memeriksanya. Dan selanjutnya itu arah pengembangan robotik. Divisi robotik dimaksud untuk mempelajari dan mengembangkan sistem pengaturan mini dan menekan diri sebuah sistem untuk dapat mengendalikan proses. Dari sistem tersebut, tentunya secara spesifik pengembangan dalam bidang ini sangat terkait dengan bidang pengendaraan, pemrosesan dan rekayasa, serta bidang visualisasi.
Target utama divisi ini baru sampai dengan tahap rancangan bangun sistem-sistem robotik yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Diharapkan nantinya dari persial desain robot akan dapat diciptakan robot kategori menengah dan beberapa fungsi yang cukup kompleks. Selanjutnya itu selanjutnya itu teknik desain robot berorientasi berfungsi. 1. Sistem controller. Sistem controller adalah rangkaian elektronik setidaknya terdiri dari rangkaian prosesor, CPU, memori, komponen, interface dan input, output, signal dan sensor analog dan lainnya. 2. Mekanik robot adalah mekanik yang dapat terdiri dari setidak-tidaknya sebuah fungsi gerak. Jumlah fungsi gerak disebut sebagai derajat kebebasan atau degree of freedom. Sebuah sandi yang diwakili oleh sebuah gerak akuator disebut sebagai 1 DOF. Terus yang ketiga itu sensor. Sensor adalah perangkat atau komponen yang bertugas mendeteksi hasil, gerakan atau fenomena yang dilakukan yang diperlukan oleh sistem controller. Dapat dibuat dari sistem yang paling sederhana seperti sensor on off menggunakan limit switch, sistem analog, sistem bus paralel, sistem bus serial hingga sistem mata kamera. Terus yang keempat itu akuator adalah perangkat elektronik yang menghasilkan daya gerak, dapat dibuat dari sistem motor listrik. Selanjutnya itu real world. Real world atau dunia nyata didefinisikan sebagai daerah kerja daripada robot. Robot yang tersusun dari tan manipulator saja memiliki words yang terbatas sesuai panjang yang kawan tangannya. Untuk robot beroda atau berkaki menjadi relatif tak terbatas tergantung kemampuan jelajahnya. Dan masih banyak lain. Dan selanjutnya itu robot orientasi. Awal 1980-an lah, mobil robot mulai dipakai secara meluas, kemudian dikembangkan robot humanoid, animate dan biologis robot. Selanjutnya fitur robot didasari oleh ide-ide virtual reality. Selanjutnya yang terakhir ya, penelitian seputar robotika. Perkembangan penelitian di bidang robotika lazimnya dapat segera diketahui dengan mencermati aplikasi di dunia industri atau produk kegiatan. Penelitian skala laboratorium di grup-grup penelitian yang terbesar di sebagai institusi pendidikan dan penelitian di negara-negara maju. Dengan mudahnya mengakses internet seorang ini dan banyaknya sumber-sumber informasi masa kini yang terbesar secara terbuka di situs-situs penelitian, maka dalam mencari tahu satu perkembangan terbaru dalam dunia robot menjadi sangat mudah. Bahan dasar robot itu untuk perancangan sebuah robot harus terlebih dahulu mengetahui bahan apa saja yang bisa digunakan dalam membuat sebuah robot sesuai dengan unsur-unsur utamanya. Berikut ini adalah bahan-bahan dasar yang biasanya digunakan pada sebuah robot. Pertama itu kayu, logam, aluminium, baja, perunggu, dan kuning. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi